Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Wahidah dengan NIM 210210102105 dari kelas Difusi Inovasi Universitas Jember dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Silva Alkornia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul Nusantara, di mana modul Nusantara ini saya sudah menjalani 3 kali pertemuan, yaitu modul 1 dengan kebinekaan 1, modul 2 dengan kebinekaan 2, dan refleksi 1 dengan diskusi bersama teman-teman mahasiswa. Nah, yang pertama adalah modul 1, yaitu kebinekaan 1 dengan tema Kenali Asalku. Berbicara tentang asal, jadi teman-teman, saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Nah, Sulawesi Selatan itu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan ini memiliki banyak suku, di antaranya adalah suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, dan suku Toraja, di mana dari setiap suku ini juga menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di suku Bugis. Suku Bugis tentu menggunakan bahasa Bugis, lalu di Makassar menggunakan bahasa Makassar, di Mandar juga menggunakan bahasa Mandar, dan Toraja menggunakan bahasa Toraja. Kemudian rumah adat. Rumah adat yang paling terkenal di Sulawesi Selatan adalah Tongkonan, di mana Tongkonan ini berasal dari Toraja. Kemudian tari tradisional. Tari tradisional yang ada di Sulawesi Selatan ini juga cukup banyak, di antaranya tari kipas, tari padupa, tari pakarena, dan masih banyak lagi. Tari tradisional ini biasa digunakan dalam acara-acara adat, contohnya tari padupa. Tari padupa ini biasa digunakan dalam penyambutan tamu atau dalam pembukaan acara. Kemudian pakaian adat. Pakaian adat yang paling terkenal di Sulawesi Selatan yaitu baju bodo, di mana baju bodo ini biasa disandingkan dengan lipas sabe. Kemudian senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan adalah badi. Kemudian yang terakhir yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional di Sulawesi Selatan juga itu cukup banyak, dan yang paling terkenal itu contohnya coto Makassar, pisang ijo, palu basah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana peran mahasiswa sebagai agen of change dalam kajian kebinekaan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis dalam Lambang Indonesia Garuda Pancasila, yang memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap satu kesatuan. Berbicara tentang mahasiswa, sebagai kaum intelektual, mahasiswa dipandang punya peran besar dalam mengubah tatanan sosial. Narasi yang berkembang selama ini menyebutkan bahwa mahasiswa merupakan agen of change atau agen perubahan, di mana mahasiswa diharapkan menjadi penerus bangsa yang mampu membuat perubahan-perubahan positif untuk masyarakat. Peran besar ini selalu ditanamkan kepada mahasiswa bahkan sejak memasuki bangku perkuliahan. Mahasiswa diharapkan dapat menjalankan peran ini dengan baik. Nah, mahasiswa perlu membangun kesadaran akan potensinya dan tidak diam saja ketika melihat realitas sosial. Tidak mudah percaya terhadap arus informasi. Sebagai kalangan terdidik, mahasiswa harus berani mempertanyakan status quo dan mendobraknya agar terjadi perubahan. Sementara itu, perubahan tidak bisa terjadi tanpa adanya aksi nyata. Nah, di sini mahasiswa harus saling bahu-membahu untuk melakukan aksi tersebut dan mengubah keadaan. Selain itu, mahasiswa perlu membangun keberanian dan sikap kritis. Mahasiswa dianggap sebagai akses yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan. Dengan kemudahan tersebut,
mahasiswa dapat menambah wawasan, mengasah kemampuan berpikir, serta belajar mempertajam analisis terhadap sesuatu, termasuk kondisi sosial. Mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan atau agen of change dan membawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil. Ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat itu hidup dalam kondisi yang lebih ideal. Namun, peran ini tentunya tidak mudah. Nyatanya, tak semua mahasiswa mampu mengemban peran-peran tersebut. Jadi, mahasiswa perlu terus belajar dan menambah pengetahuan agar bisa menjalankan perannya. Peran mahasiswa sebagai agen atau generasi penerus bangsa berarti pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, dapat melakukan pengadaan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change ini tidak boleh membedakan antara ras, suku, dan agama. Kita dituntut untuk mempunyai sikap toleransi yang tinggi, di mana kita harus saling menghargai sebuah perbedaan-perbedaan yang ada di setiap lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar peran mahasiswa sebagai agen of change selalu beriringan dengan kebinekaan yang berkembang di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, modul 2, yaitu kebinekaan 2, dengan tema merajut semangat kebinekaan melalui ketauladanan Panglima Cheng Ho. Berbicara tentang Panglima Cheng Ho atau Laksamana Cheng Ho. Nah, Laksamana Cheng Ho adalah seorang penjelajah terkenal dari Cina yang menggembara antara 1405 hingga 1433. Laksamana Cheng Ho lahir di Yunnan pada 1371 dengan nama Ma He, dari pasangan Ma Hasni dan Wen. Ma ini artinya adalah Muhammad. Jadi, Laksamana Cheng Ho ini bukan mu'alaf, tetapi beliau adalah Muslim sejak lahir. Selama kurang lebih 28 tahun, ia pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negara, di antaranya itu Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Saat itu armadanya itu terdiri dari 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut. Nah, di mana pelaut ini rata-rata non-muslim, yaitu 98% non-muslim dan hanya sekitar 2% yang muslim. Jadi dapat kita pahami bahwa dalam kapal tersebut sangat menggenggam erat itu sebuah toleransi karena mereka terdiri dari berbagai agama. Kemudian selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho itu selalu mengunjungi Indonesia. Salah satu buktinya adalah ia berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng cakra donya kepada Sultan Aceh yang kini masih tersimpan di Museum Banda Aceh. Kemudian pada tahun 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon, dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini sebagaimana yang kita ketahui itu bukan beragama Islam. Nah, misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lain serta menunjukkan supremasi politik negerinya. Selain itu, beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda sendiri, yaitu untuk menyebarkan Islam. Nah, Indonesia ini pengaruhnya dalam menyebarkan Islam pun dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang ada di berbagai daerah, yang bukan hanya juga di Indonesia, tetapi juga Masjid Cheng Ho ini ada di berbagai negara.
Kemudian cara berdakwah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu tidak berdakwah seperti para wali atau melakukan islamisasi, melainkan ia menyebarkan ajaran Islam melalui teladan nilai dan perbuatannya. Nah, Laksamana Cheng Ho ini sangat cinta damai. Ia tidak suka membeda-bedakan agama maupun ras seseorang. Karena Laksamana Cheng Ho ini mengajarkan nilai-nilai keharmonisan dan saling menghargai bahwa manusia itu harus hidup harmonis meski berbeda-beda. Juga kehadiran Cheng Ho tersimpan di Klaten Sangpokang, Semarang. Uniknya, meski Cheng Ho yang bernama asli Mahe alias Muhammad He ini adalah Muslim, ia juga dipuji sebagai dewa oleh Tionghoa Muslim. Hampir semua Klaten di Semarang terdapat patung Cheng Ho yang disebut sebagai Sampo Taijin sebagai tanda toleransinya dalam berbagai musibah. Laksamana Cheng Ho juga mengizinkan anak buahnya untuk mayoritas beragama lain untuk membawa patung dewa sesembahan. Nah, kemudian Masjid Cheng Ho Surabaya di Jawa Timur. Nah, Masjid Cheng Ho Surabaya adalah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading, Ketabang, Gendeng, Surabaya atau 1000 meter utara Gedung Balai Kota Surabaya. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus piti, dan pengurus Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia Jawa Timur, serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya. Pembangunan masjid ini diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 15 Oktober 2001 yang bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pembangunannya baru dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002 dan baru diresmikan pada 13 Oktober 2002. Masjid Cheng Ho atau juga dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng. Masjid ini didominasi dengan warna merah, hijau, dan kuning. Ornamennya itu sangat kental dengan nuansa Tiongkok lama, di mana pintu masuknya itu menyerupai bentuk pagoda. Terdapat juga relief naga dan patung singa dan lilin dengan lafaz Allah dalam huruf Arab di puncak pagoda. Di sisi kiri bangunan terdapat sebuah beduk sebagai pelengkap bangunan masjid. Nah, Masjid Cheng Ho ini mampu menampung sekitar 200 jamaah. Masjid Cheng Ho berdiri di atas tanah seluas 21 dikali 11 meter persegi dengan luas bangunan utama yaitu 11 dikali 9 meter persegi. Masjid Cheng Ho juga memiliki 8 sisi bagian atas bangunan utama. Ketiga ukuran atau angka tersebut tentu memiliki maksudnya, di mana angka 11 itu maksudnya sebagai ukuran Ka'bah saat baru dibangun. Kemudian angka 9 itu melambangkan Wali Songo. Sebagaimana yang kita ketahui, rata-rata Wali Songo itu juga merupakan keturunan Tionghoa. Dan angka 8 itu melambangkan Patkwa atau keberuntungan atau kejayaan dalam bahasa Tionghoa. Nah, selain itu, masjid ini juga memiliki tangga dengan masing-masing anak tangganya itu berbeda. Nah, ada yang hanya 5 anak tangganya dan ada yang 6 anak tangganya. Nah, tentu angka ini juga memiliki makna, di mana angka 5 itu maksudnya rukun Islam dan angka 6 itu maksudnya rukun iman. Nah, masjid ini juga tidak memiliki pintu. Ini dimaksudkan agar setiap muslim dapat beribadah di tempat ini tanpa memandang golongan. Nah, dapat dilihat dari masjid ini bahwa masjid ini sangat menghargai toleransi atau keberagaman. Nah, hal ini sangat sesuai dengan apa yang kita ingin tuju dari modul 2 ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu refleksi 1, diskusi antar mahasiswa dengan tema merajut genre sebagai iron stock dalam kebinekaan.
Lalu, apa sih itu genre? Nah, jadi genre atau singkatan dari generasi berencana itu memegang peran penting untuk menyosialisasikan bahwa keluarga adalah segala-galanya. Genre adalah suatu program dari singkatan generasi yang punya rencana yang diluncurkan oleh pemerintah lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKKBN mengemban program generasi berencana atau genre. Program genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka itu mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara berencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program genre adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program genre ini wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif guna menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian keberadaan genre ini sekaligus menekankan maraknya permasalahan remaja dan yang paling menonjol adalah permasalahan seputar seksual. Nah, persoalan HIV atau AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan usia kawin pertama yang relatif masih rentan masih menimpa remaja, sehingga peran genre ini perlu terus digiatkan. Kemudian remaja itu harus memiliki rencana diantaranya mengembangkan karir, merencanakan pendidikan, memperhatikan pola hidup sehat, memiliki values di masyarakat, merencanakan kehidupan berkeluarga, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peran mahasiswa juga diantaranya adalah pengamalan tridharma perguruan tinggi, pantauan lingkungan sekitar kita, sebar informasi kebaikan, serta menyiapkan diri sendiri menjadi lebih baik. Kemudian isu atau permasalahan yang sedang hangat di tengah masyarakat. Isu yang sedang hangat di tengah masyarakat itu adalah melonjaknya angka pernikahan dini. Seperti yang pernah saya nonton di berita itu bahwa ada seorang anak yang masih berusia sekitar 13 tahunan yang sudah menikah. Nah, kan seharusnya pada seusia itu mereka itu masih mengemban pendidikannya karena kemudian kan umur segitu pemikiran mereka belum terlalu dewasa, selain itu emosionalnya juga itu masih belum terkontrol, maka dari itu ini kan sangat tidak wajar untuk melakukan pernikahan. Kemudian ketika sepasang suami istri itu masih belum memasuki masa wajar dalam pernikahan, maka rentan anak yang dihasilkan itu mengalami stunting atau cacat. Apa sih itu stunting? Nah, stunting itu adalah ketika seorang anak itu masa pertumbuhannya itu lambat. Nah, hal ini juga dikarenakan karena kurangnya gizi. Stunting ini biasa terjadi di tempat-tempat terpencil karena masih kurangnya pengetahuan mereka tentang stunting itu sehingga masih sulit untuk pengobatannya. Oleh sebab itu kita sebagai Iron Stock atau agen perubahan ini kita harus selalu mensosialisasikan kepada masyarakat atau lingkungan kita dengan tanpa menghakimi agar mereka itu lebih paham bahwa pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa itu sangat tidak bagus dan harus kita hindari
karena akan mengancam masa depan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.